8 hari sebelum tahun 2020 selesai. Tahun yang akan menjadi catatan besar sepanjang sejarah dunia. Topik ini tuh penting, karena gue ngerasa gue harus meninggalkan pesan buat anak cucu gue nanti. Seperti apa sih rasanya tahun 2020 itu? 7 catatan, 7 hal yang saya pelajari dari tahun 2020. What's up everyone? Balik lagi di channel gue, Fitzgerald Sarendu. Di channel ini gue akan membagikan pengalaman gue pribadi untuk kalian yang masih SMA, kuliah, fresh graduate, atau first jobber dalam berkarir. Gue langsung mulai aja ya. Yang pertama, pentingnya tidak punya cicilan atau hutang. Gue bersyukur banget sampai di tahun 2020 ini gue bisa menjaga kebijakan finansial buat gue dan istri, buat keluarga gue, untuk tidak melakukan hutang, gitu ya. Khususnya hutang untuk kebutuhan tersier atau kebutuhan yang tidak produktif. Gue sampai saat ini masih dikategorikan sebagai full-time employee. Dan 2 tahun ini bekerja di 2 perusahaan yang berbeda, jadi gue pindah kerja. Dan 2 kali juga gue dikenakan potongan gaji. Istri gue juga demikian. Nah, gue juga ngeliat sendiri gitu, dimana rekan kerja gue, tim gue itu banyak yang punya cicilan gitu. Mereka harus minta surat keringanan ke bank, ke kantor. Kemudian juga ada yang gagal membayar cicilannya gitu. Dimana itu semua itu sangat berpengaruh ke kesehatan mental tentunya. Punya cicilan atau hutang itu bukan hal yang mutlak buruk, karena setiap orang punya kondisi yang berbeda-beda. Tapi yang pasti kita harus bisa bedain mana hutang yang produktif, mana juga hutang yang tidak produktif. Haruskah kita berhutang atau sampai melakukan cicilan demi handphone baru, baju baru, sepatu baru yang keren, kendaraan yang baru, atau bahkan cicilan untuk rumah? Tahun 2020 membuat kita untuk berpikir ulang soal melakukan hutang atau cicilan. Yang kedua, arti Mamba mentality. Tahun 2020 itu banyak banget orang-orang hebat yang meninggal. Salah satunya, rest in peace, Kobe Bryant. Dia meninggalkan suatu legacy, namanya Mamba mentality. Gue ini sebenarnya bukan fans Kobe Bryant dari hari pertama gitu. Jadi gue penasaran, apa sih artinya Mamba mentality? Karena deskripsinya tuh kurang dapat aja gitu. Nah, setelah gue kepoin dan pelajarin, ternyata Kobe Bryant pernah menyampaikan pesan untuk anak-anaknya yang juga menjelaskan arti dari Mamba mentality dengan sangat sederhana. Cek dulu video ini. And lastly, our daughters, Natalia, Gianna, and Bianca. I hope that tonight is not, you guys know that, if you do the work, you work hard enough, dreams come true. You know that, we all know that. But hopefully what you get from tonight is the understanding that those times when you get up early and you work hard, those times when you stay up late and you work hard, those times when you don't feel like working, you're too tired, you don't want to push yourself, but you do it anyway. That is actually the dream. That's the dream. It's not the destination, it's the journey. And if you guys can understand that, then what you'll see happen is that you won't accomplish your dreams. Your dreams won't come true. Something greater will. And if you guys can understand that, then I'm doing my job as a father. Thank you guys so much. I love you. Jadi, arti dari Mamba mentality adalah berusaha untuk menjadi lebih baik setiap harinya dalam bidang apapun. Itu bisa olahraga,
seni, pekerjaan, bisnis, apapun. Tapi cinta untuk berproses. Karena bukan soal hasil. Mamba mentality itu adalah tentang pencitaan terhadap proses. Ketika kita udah ngerti tentang cinta terhadap proses, maka menurut Kobe Bryant, kamu akan melakukan hal yang lebih hebat dari greatness. Oke, fokus. Yang ketiga, pentingnya dana darurat. Dipotong gaji, PHK, bisnis nggak jalan, susah nyari income. Tahun 2020 mengingatkan kita pentingnya dana darurat. Karena dengan adanya dana darurat, lebih punya keleluasaan dan ketenangan untuk melakukan pekerjaan yang lain. Karena situasi dan kondisi itu penuh ketidakpastian dan bisa berjalan untuk berbulan-bulan. Gua bersyukur gua bisa melakukan prinsip punya dana darurat ini, meskipun tidak selalu mulus, karena gue juga sering gitu sampai di titik punya dana darurat itu 0 gitu. So please pastikan kita punya dana darurat minimal jumlahnya 6 kali dari pengeluaran bulanan kita. Yang keempat, hal yang gue pelajari adalah berinvestasi. Topik investasi ini justru menjadi tren di 2020. Karena sebagian orang justru jadi punya namanya uang dingin. Artinya uang yang bener-bener nganggur gitu. Kenapa? Karena orang jadi jarang traveling, jarang belanja baju, atau benda-benda yang sifatnya yang nggak penting selama waktu itu banyak di rumah. Nah, disinilah akhirnya gue paham bahwa investasi itu adalah kewajiban sebenarnya. Kalian tahu konsep cash flow quadrant oleh Robert Kiyosaki? Ini sebenarnya buku favorit gue waktu masih kuliah. Tapi sialnya gue malah baru berinvestasi itu sekarang. But anyway, gue coba jelaskan secara sederhana. Ada 4 kuadran income. Pertama adalah employee, yang kedua adalah self-employed, yang ketiga adalah business owner, dan yang keempat adalah investor. Gue pikir dulu itu yang penting harus menjadi business owner dan investor. Tapi perspektif gue udah berubah. Dari keempat tadi, ya, nomor 4 investor lah yang sebenarnya adalah kewajiban. Tapi 1, 2, 3, employee, self-employed, business owner, itu adalah pilihan hidup. Ada orang yang passion untuk menjadi pegawai di suatu perusahaan besar. Ada yang passion menjadi self-employed seperti dokter atau fotografer. Ada juga yang memang passion menjadi seorang business owner. Karena, baik lagi, itu adalah pilihan hidup. Dan yang penting dalam mencari uang, pertimbangkan adalah itu sesuai juga dengan passion. Nah, salah satu channel YouTube yang isinya informatif dan edukatif banget untuk investasi khususnya pemula, gue ada rekomendasinya itu di channelnya Felicia Putri. Kalian harus cek channel dia. Oh Iral, tapi ini tuh pandemi, boro-boro uang dingin, uang untuk kebutuhan dasar aja susah gitu. Nah, isu ini nyambung ke poin berikutnya. Yang kelima, belajar skill baru. Gue sadar akhirnya kalau gue ini adalah seorang tipe generalis. Gue bersyukur pernah dipercaya menjadi peran manajerial, dipercaya jadi bidang sales and marketing, juga di bidang multimedia, khususnya di industri digital online. Tapi justru gue merasa kurang spesialis. Padahal punya skill baru itu penting demi membuka income di luar dari pekerjaan utama, atau kita sebut side hustle. Akhirnya gue coba belajar hal yang baru, atau lebih tepatnya mendalami ya, tentang fotografi dan videografi. So, skill baru apa yang kalian pelajari di tahun 2020? Atau dalam waktu dekat setelah menonton video ini, cerita di kolom komentar ya. Yang keenam,
Tahun ini mengingatkan kita bahwa sehat itu mahal. Sehat itu penting, harus dijaga, dan mahal. Di tahun 2020, segala aktivitas ya seperti keluar kota atau masuk suatu tempat tertentu itu butuh melakukan tes ya. Apakah itu rapid test minimal 150.000 atau bahkan swab test. Itu kisarannya 900.000 sampai 1.300.000. Gue bersyukur selama tahun 2020 ini gue cuma ngelakuin rapid test 2 kali, swab 1 kali. Semua hasilnya negatif dan semuanya hampir ditanggung oleh fasilitas kantor gitu. Istri gue apalagi, reporter, tetap jalan, liputan ke berbagai daerah di luar Jakarta. Rapid test dan swab udah nggak kehitung tuh. Kebayang nggak kalau itu semua harus bayar sendiri? Istri gua kan kerja gitu, jadi masih difasilitasi. Nah, buat yang positif kena COVID, itu pengeluarannya lebih gila lagi. Memang sih ada tanggungan dari pemerintah, tapi singkatnya kayak untuk biaya swab aja itu ada yang tidak ditanggung oleh pemerintah gitu. Itu harus berkali-kali sampai hasilnya negatif baru boleh dinyatakan sembuh dari COVID dan pulang. So, makanlah yang lebih sehat, olahraga, minum vitamin, lebih banyak kasih waktu dan usaha untuk badan kita. Karena ini tuh cuma satu-satunya dan nggak bisa diganti. Yang terakhir, ketujuh. 2020 membuat kita berpikir ulang hal apa yang penting sih di kehidupan kita. Jadi di tahun 2020 ini, orang itu lebih banyak, bahkan berlimpah waktu, tapi juga banyak kekurangan di sisi lain. Biar gue jelasin. Mayoritas orang jadi kerja dari rumah, sekolah dari rumah. Nggak perlu melakukan perjalanan. Khususnya orang yang tinggal di kota-kota besar, perjalanan itu makan banyak waktu. Berangkat bisa 2 jam, pulang bisa 2 jam. Nah, di tengah pandemi ini, waktu 4 jam tadi itu ya menjadi waktu yang bisa dipakai untuk melakukan hal yang lain. Berlimpah dengan waktu, tapi kekurangan di hal lainnya. Orang itu jadi kekurangan secara ekonomi, karena tadi dipotong gaji, PHK, bisnis susah. Di satu sisi lagi, untuk rekreasi atau bersenang-senang, itu malah gak bisa. Semua serba dibatasi, gak bisa ke bioskop, sempet kita itu dilarang ke mall, berbagai tempat wisata itu tutup, beli barang baru biar dipuji orang juga udah gak ada gunanya, karena kita jadi jarang ketemu orang, jarang bersosialisasi, ketemu teman kerja, ketemu saudara, ketemu orang-orang baru. Semuanya itu menjadi hal yang sulit di tahun 2020. Dan yang paling menyedihkan adalah hidup dalam ketakutan akan penyakit yang nggak bisa kelihatan penyebarannya. Seberapa ironi itu. Punya waktu, tapi kekurangan di berbagai banyak hal. Inilah pentingnya memiliki self-awareness. Apa sih yang sebenarnya penting di hidup kita? Apa yang sebenarnya membuat kamu itu benar-benar bahagia? Tahun 2020 memaksa kita untuk memikirkan ulang hal tersebut. 8 hari sebelum 2020 berakhir, semoga kalian, kita semua, bisa menemukan jawaban dari pertanyaan tersebut. Selamat menghadapi tahun baru 2021. Terima kasih 2020.